I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Fathia Zahra Humaira. Today I would like to present about Grace and Maxim and their relation to humor and joke. Jadi dalam presentasi ini kita akan membahas pengertian Grace and Maxims, lalu ada 4 jenis Maxims, serta bagaimana humor dapat muncul ketika Maxim tersebut dilanggar atau di-float. Nah, pertama itu kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Jadi Grace and Maxim itu adalah prinsip komunikasi yang dikemukakan oleh Paul Grace. Nah, Maxim ini itu menjelaskan bagaimana orang biasanya bekerja sama dalam percakapan agar komunikasi itu berjalan efektif dan mudah dipahami. Menurut Grace, dalam percakapan manusia umumnya itu memiliki cooperative principle atau prinsip kerjasama, yaitu memberikan kontribusi yang sesuai dalam sebuah percakapan. Lalu, Grace itu membagi Grace and Maxim itu jadi 4. Yang pertama itu ada Maxim of Quantity, yaitu memberikan informasi secukupnya. Lalu yang kedua ada Maxim of Quality, yaitu mengatakan sesuatu yang benar atau jujur. Lalu yang ketiga ada Maxim of Relation, yaitu memberikan jawaban yang relevan dengan topik pembicaraan. Lalu yang terakhir ada Maxim of Manner, yaitu berbicara dengan jelas dan tidak ambigu. Nah, kita masuk ke pembahasan Maxim of Quantity. Jadi, Maxim ini itu berarti seseorang harus memberikan informasi yang cukup, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Contohnya, ketika seseorang bertanya, "Kamu mau kemana?" Lalu dijawab, "Ke perpustakaan." Nah, jawaban tersebut sudah cukup jelas ya. Namun, humor itu bisa muncul ketika Maxim itu dilanggar. Contohnya, ada yang bertanya, "Bagaimana ujianmu?" Nah, ada yang menjawab, "Ya, setidaknya nama saya benar." Nah, jawaban ini tuh lucu karena yang memberikan jawaban ini itu ngasih informasi yang terlalu sedikit dan secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa ujiannya itu buruk. Nah, lalu kita masuk ke Maxim of Quality. Maxim ini itu mengharuskan pembicara mengatakan sesuatu yang benar atau memiliki bukti. Contohnya, ketika seseorang ada yang bertanya, "Apakah sedang hujan?" Lalu ada yang menjawab, "Iya, coba lihat keluar." Nah, dalam humor, Maxim ini tuh sering sengaja dilanggar. Jadi contohnya, "I'm on a seafood diet. I see food and I eat it." Nah, kalimat lucu ini tuh karena ada permainan kata pada kata seafood yang diubah maknanya menjadi seafood. Nah, lalu ada Maxim of Relation. Nah, Maxim ini itu berarti jawaban harus relevan dengan topik pembicaraan. Contohnya, ada orang bertanya, "Jam berapa kelas dimulai?" Lalu ada yang menjawab, "Jam 8 pagi." Nah, jawaban tersebut kan relevan. Namun, humor itu bisa muncul ketika seseorang memberikan jawaban yang tidak berhubungan dengan topik. Jadi nggak nyambung. Nah, contohnya, ada ibu yang bertanya pada anaknya, "Kamu udah bersihin kamar belum?" Nah, si anak ini jawab, "Ibu tahu nggak kalau penguin bisa lompat tinggi?" Nah, hal itu kan jadi lucu kayak karena jawabannya nggak relevan, nggak nyambung gitu sama apa yang ibunya tanyain. Lalu ada Maxim of Manner. Maxim ini itu berarti seseorang harus berbicara dengan jelas dan tidak membingungkan. Nah, tapi humor itu bisa muncul dari kalimat yang ambigu. Contohnya, "I shoot an elephant in my pajamas."
Nah, kalimat ini lucu karena nggak jelas siapa yang pakai baju piyamanya, entah si pembicaranya atau entah gajahnya yang dipakein piyama kan. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke pembahasan floating the maxim. Nah, jadi floating itu berarti sengaja melanggar maksim untuk menciptakan makna tersembunyi, ironi, sindiran, atau humor. Contohnya, ada yang bertanya, apakah kamu pandai bernyanyi? Lalu ada yang menjawab, tetangga saya pindah rumah. Nah, jawaban tersebut kan nggak langsung mengatakan bahwa dia itu buruk dalam bernyanyi, tetapi pendengar itu dapat memahami maksud tersembunyinya. Nah, di situ letak humornya. Lalu kita membahas relation between Grecian maxim and humor. Jadi apa sih hubungan Grecian maxim dan humor itu? Nah, humor itu sering muncul ketika ekspektasi dalam percakapan itu dilanggar. Orang biasanya itu mengharapkan jawaban yang normal dan relevan. Tetapi lelucon menjadi lucu karena jawaban tidak terduga, ambigu, berlebihan atau tidak relevan. Nah, pelanggaran maksim inilah yang menciptakan efek humornya. Nah, lalu sekarang kita akan menganalisis satu contoh lelucon. Jadi, ada satu guru bertanya, kenapa kamu telat? Nah, terus ada muridnya nih jawab, karena ada rambu lalu lintas. Nah, gurunya tanya, rambu apa? Terus si murid jawab, rambunya bilang school ahead, go slow. Nah, lelucon itu melanggar maxim of relation dan quality karena alasannya nggak logis. Nah, humor ini tuh muncul dari cara murid menafsirkan rambu lalu lintas secara berlebihan. Lalu, mempelajari humor melalui Grecian maxims itu penting dalam pragmatik karena itu membantu kita memahami makna tersirat dan strategi komunikasi dalam percakapan. Selain itu, kita juga bisa memahami bagaimana lelucon bekerja secara linguistik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulannya, Grecian maxim itu adalah prinsip yang membantu komunikasi menjadi efektif. Lalu terdapat 4 maksim. Yang pertama itu quantity, yang kedua itu quality, yang ketiga itu relation, dan yang terakhir itu manner. Nah, humor dan lelucon itu sering muncul ketika maxim tersebut dilanggar atau di-float secara sengaja. Karena itu, memahami Grecian maxim itu dapat membantu kita memahami komunikasi dan humor dengan baik. Okay, everyone, just that for me. Thank you for listening and for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're